Hi guys, welcome to my channel. My name is Diki Santoso. I'm student of Itbadi CC. In this video, I would like to show you some skill how to answer to the test and structure, written expression, reading comparison, and listening section. Check this out. Okay guys, welcome to Teacher Dikisan class. Discuss skill in English. Nah, untuk skill pertama yaitu struktural. Ya, skill pertama ada was break up for miles on the freeway. Nah, kalimat tersebut membutuhkan kata benda. Jadi kenapa jawabannya adalah C? Karena ini adalah kata benda dan kata kerja untuk membuat sebuah kalimat. Dan dalam kalimat ini, kata benda ini berperan sebagai subjek untuk mengacu lalu lintas. Oke, skill 2. Structural. Be careful of object preposition. Jawaban di sini, with his brain found the movie. Nah, dalam kalimat ini kita mencari subjek yang cocok untuk melengkapi kalimat frasa with his friend. Pilihan jawaban yang tepat adalah he, yang merujuk pada orang yang sedang berada bersama temannya. Oke, selanjutnya ada skill 3. Skill 3 yaitu Jersey is attending lecture. Oke, dalam kalimat ini kita mencari ungkapan yang tepat untuk melengkapi frasa yang menjelaskan tentang George. Nah, yang di sini yang paling tepat adalah my friend, karena right now adalah sekarang. Helpfully dengan senang hati, dan because adalah karena, dan ini tidak cocok atau tidak ada kaitannya dengan kalimat yang di atas ini gitu. Oke guys, sekarang kita masuk ke skill berikutnya yaitu written expression. Several unsuccessful attempts. Robert Ferry reached the North Pole on April. Sekian. Penjelasannya adalah kenapa saya pilih A, kenapa tidak we has main when, kenapa kita harus pilih A. Dalam kalimat ini kita mencari kata yang tepat untuk melengkapi frasa several. Pilihan yang sesuai adalah setelah yang menunjukkan bahwa Robbie Firly mencapai kutub utara. Setelah percobaan yang tidak berhasil. Nah, kalau untuk he has made, dia telah melakukan. Ungkapan ini sebenarnya tidak sesuai dengan konteks karena tidak relevan dengan teks atau cerita di atas. When, ketika juga tidak cocok ya. Ungkapan ini tidak cocok karena memberikan informasi urutan peristiwa. Tuh, ini juga kurang tepat. Dan his itu juga miliknya. Ungkapan ini juga lebih tidak tepat lagi karena untuk melengkapi frasa tersebut. Oke, selanjutnya adalah skill 2. Skill 2, the musical instrument is 6 feet long. Oke, saya jelaskan. Dalam kalimat ini kita mencari ungkapan yang tepat untuk melengkapi frasa ini, ya.
A. Pilihan yang tepat adalah yang kita pilih adalah C, karena disebut bus. Ungkapan tersebut memberikan informasi yang pas untuk melengkapi kalimat ini. Karena kalau misalkan is called the bus, disebut bus, frasa ini sudah mengandung kata kerja. Dan kalau kita pilih B, is called the bus, disebut bus, oke, frasa ini mengandung kata kerja is atau is dan pronoun it. Tetapi dalam kalimat ini tidak ada pronoun yang diperlukan. Dan calls the bus, atau dalam bahasa Indonesianya memanggil bus. Frasa ini menggunakan kata kerja calls yang tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Begitu guys. Selanjutnya skill 3. One problem with all language ... they are full irregularities. Dalam kalimat ini kita mencari ungkapan yang tepat untuk melengkapi frasa one problem with all language ... ya, oke. Pilihan yang tepat adalah bahwa, is that atau bahwa dalam bahasa Indonesianya. Karena ungkapan tersebut memberikan hubungan klausa antara frasa sebelumnya. Ya, antara ini ya, guys. Jadi kalimat yang lengkap akan menjadi salah satu masalah yang semua bahasa mereka penuh dengan ketidakteraturan. Nah, kenapa kita tidak pilih when, so, dan in case? When ketika ungkapan ini tidak memadai dalam konteks kalimat ini, ya, atau tidak sesuai, atau so, jadi ungkapan ini tidak memberikan koneksi yang tepat antara dua kalimat ini, guys, our language. Dan in case, andainya ungkapan ini tidak relevan atau tidak sesuai. Oke guys, kita masuk ke skill berikutnya. Nah, di sini ada story-nya. Fort Knox, Kentucky is the site of US Army post. Nah, kalian bisa pause dulu video ini, bisa kita baca sebentar. Oke. Nah, dari pernyataan ini mencari deskripsi yang paling sesuai dengan topik dari pieces atau teks. Dalam pieces tersebut diberikan informasi yang lebih mendetail tentang Fort Knox atau Bullion Depository, yaitu tempat penyimpanan logam mulia pemerintah Amerika Serikat. Dalam teks ini juga disebut bahwa tempat ini merupakan tempat penyimpanan sebagian besar deposit emas pemerintah Amerika Serikat. Nah, untuk jawabannya yang paling tepat adalah B, the Federal Gold Depository atau deposito emas federal. Ya, yang paling tepat adalah B, karena kalau misalkan kita pilih A, meskipun Fort Knox, Kentucky disebutkan dalam teks, fokus utama teks adalah pada deposito emas federal, jadi bukan kota itu sendiri. Nah, kenapa kita tidak pilih C, the US Army Fort Knox, pos militer? Artinya ini adalah pos militer yang juga disebutkan dalam teks, tetapi tidak menjadi fokus utama atau fokus utama dalam teks ini. Gold bullion emas, ini adalah salah satu elemen yang diperkenalkan teks, tetapi bukan topik utama yang menjelaskan teks secara keseluruhan. Jadi yang paling tepat adalah the Federal Gold Depository.
Ya, skill selanjutnya adalah oke, guys, sama kayak tadi kalian bisa pause dulu sebentar. Oke. Sudah? Kalau sudah, saya akan jelaskan what the typical information include in the first paragraph. Ya, yang ditanya adalah paragraf pertama. IQ nih, ini adalah paragraf pertama ya, teman-teman. Pada paragraf pertama terdapat penjelasan mengenai IQ dan bagaimana IQ itu didefinisikan. Jadi paragraf ini memberikan tentang definisi IQ, ya, chronological age with IQ multiplied by 100 of desinisimal. Hal-hal seperti ini adalah menjelaskan tentang konsep IQ. Nah, oleh karena itu jawaban yang tepat adalah definisi. Yang tepat adalah definisi. Kenapa tidak argumen? Karena paragraf ini tidak menyajikan argumen perdebatan. Terus kenapa kita tidak pilih opini? Paragraf ini juga tidak mengungkapkan subjektif, tetapi lebih memberikan penjelasan objektif tentang IQ. Sebuah teori. Paragraf tersebut paragraf ini tidak memperkenalkan suatu teori, tetapi lebih pada definisi dari paragraf. Oke. Skill 3. Sama seperti tadi, kita pause dulu sebentar. Lalu kenapa sih kita pilih D, force blood into the arteries? Dalam teks ini, ya, teman-teman yang udah baca tadi, jelaskan bahwa ventricle adalah ruang jantung yang berdinding tebal di bagian bawah yang menerima darah dari atrium atau atria. Dan mendorongnya ke arteri dengan setiap kontraksi jantung. Ini menunjukkan bahwa fungsi utama ventricle adalah memaksa darah untuk masuk ke arteri. Nah, jadi untuk jawaban yang tepat adalah D, memaksa darah masuk ke arteri. Dan kenapa kita tidak milih A, B, C? Karena pertama, A have relatively thin walls, atau artinya begini, memiliki dinding relatif tipis. Dalam teks ini dijelaskan bahwa ventricle memiliki dinding yang tebal, sehingga jawaban ini tidak tepat. Dan B, mengirimkan data send blood the arteria. Dalam teks ini juga dijelaskan bahwa ventricle menerima darah, jadi bukan mengirim. Dan C, berada di atas atrium, are above the atria. Dalam teks ini juga dijelaskan bahwa atrium adalah ruang jantung yang terletak di bagian atas, jadi itu kurang tepat juga. Oke, guys, selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu listening. What does the mean? Kita klik dulu filenya, lalu kita nanti akan diarahkan. Oke, nanti kita akan diarahkan di drive.
TOEFL exercise skills 1 through 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. Number 1. Let's stop and get something to drink. Some coffee would be nice. What does the man mean? Oke, dalam percakapan tadi, pria tersebut mengusulkan untuk berhenti dan minum sesuatu. Dan dia menyebutkan bahwa kopi akan enak. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah bahwa pria tersebut menganggap bahwa minuman adalah ide bagus. Nah, jawaban yang ide bagus adalah C. A drink seems like a good idea. Oke, listening session skill 2. Kita dengarkan lagi. Number 2. Let's go for a walk in the park. No, not today. It's too cloudy and cold. What does the woman mean? Oke, tadi yang kita dengar tadi, dalam percakapan tadi wanita tersebut menolak ajakan untuk berjalan-jalan di taman karena cuaca yang berawan dan dingin. Nah, oleh karena itu jawaban yang tepat adalah wanita tersebut lebih suka hari yang cerah. Atau kita pilih Sea Wolf River Sunny Day. Atau A ya, kita pilih A. Selanjutnya skill 3 listening. Number 3. I have trouble sleeping at night. You could try counting sheep. What does the woman suggest to the man? Oke guys, di sini what does the woman suggest to the man? Katanya dia apa yang disarankan wanita kepada pria itu. Nah gitu. Jadi dalam percakapan tadi yang kita dengar, wanita tersebut memberi saran kepada pria yang mengalami kesulitan tidur untuk mencoba menghitung domba. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah bahwa wanita tersebut menyarankan agar pria tersebut mencoba sesuatu yang monoton untuk bisa tidur. Jadi jawabannya adalah C. Siso try keep the ghost keep. Atau dia sebaiknya mencoba sesuatu yang monoton untuk bisa tidur. Oke guys, terima kasih. That's all the way how to answer to the test in structure, writing expression, reading comprehension, and listening session. Don't forget to subscribe guys, like, comment. See you in the next video.